Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sampurasun dan kita akan membahas terkait dengan Hari Anak di tahun 2026. Namun sebelum kita ke dialog pemirsa, kita akan melihat kembali media online ini terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026. UNICEF soroti tantangan kekerasan pada anak di Indonesia. Tentunya saudara, untuk UNICEF ini menyambut baik peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional 2026. Inisiatif ini dinilai penting untuk melindungi anak dari kekerasan di berbagai lingkungan tempat mereka tumbuh. Pemirsa, perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Maniza Zaman, mengapresiasi komitmen serta kepemimpinan pemerintah Indonesia dalam memajukan hak dan kesejahteraan anak. Kemajuan signifikan dinilai telah dicapai melalui penguatan undang-undang, perluasan layanan, serta penempatan perlindungan anak sebagai prioritas nasional. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, untuk bisa membahas lebih lengkap terkait dengan Hari Anak Nasional, kita akan berdialog dengan narasumber yang sudah terhubung di studio TVRI Jawa Barat. Saya sapa terlebih dahulu, ada Ade Mulyadi selaku Koordinator Program Lembaga Advokasi Hak Anak yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat siang. Baik, Pak Adi, Pak Ade. Baik, selamat siang, Pak Ade. Selamat siang. Baik, kami belum bisa mendengar suara Anda, Pak Ade. Baik, selamat siang, Pak Ade. Selamat siang, Pak. Baik, Aman, Pak Ade, terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami di program Sampurasun. Pak Ade, jika kita melihat media online tadi, UNICEF ini masih menyoroti persoalan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Sebenarnya, menurut Pak Ade sendiri, selaku Koordinator Program Lembaga Advokasi Hak Anak, apa yang sebenarnya terjadi, atau seperti apa kondisi yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah memang sudah termasuk kategori darurat atau seperti apa, Pak Ade? Ya, kalau saya melihat ya, terkait kekerasan terhadap anak atau kondisi pemenuhan hak-hak anak, dibilang darurat mungkin ya, karena selama ini mungkin masih banyak ya kasus-kasus kekerasan terhadap anak maupun eksploitasi di ranah digital itu masih terjadi pada anak. Jadi saya nggak salah kalau misalkan ternyata ada beberapa statement yang mengatakan bahwa negara Indonesia darurat pelindungan anak, itu betul sekali. Baik, Pak Ade, jika kita melihat ya bagaimana Anda Indonesia atau memaknai filosofi logo resmi Hari Anak Nasional 2026 dalam konteks pemenuhan hak anak di perkotaan maupun pelosok Jabar sendiri, Pak Ade, kita ke situ dulu. Ya, kalau saya memaknainya ini bisa jadi momentum ya, Mas. Momentum bahwa melalui Hari Anak ini kita bisa membangun komitmen bersama terkait pemenuhan hak-hak anak. Jadi tidak hanya sekedar seremonial saja gitu, tapi kita butuh langkah konkret dan nyata untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut. Baik, kalau misalkan kita melihat Pak Ade Mulyadi, berdasarkan pemantauan Anda pribadi, apa saja tantangan yang mungkin paling krusial yang masih dihadapi anak-anak di Jawa Barat terkait hak perlindungan dan juga tumbuh kembang mereka saat ini, Pak Ade? Ya, tantangan itu sangat banyak ya. Yang pertama mungkin masih banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi di Jawa Barat khususnya, itu baik kekerasan, baik anak sebagai korban ataupun anak yang menjadi pelaku. Selain itu, ranah digital juga ini sudah sangat memprihatinkan sekali gitu. Banyak juga kasus-kasus eksploitasi anak yang berbasis digital. Ini juga jadi tantangan kita gitu kan. Bagaimana kita bisa mewujudkan pelindungan anak yang benar-benar secara utuh dan menyeluruh. Selain itu, pelindungan anak ini bukan hanya tugas atau kewajiban keluarga gitu ya, tetapi ini adalah kewajiban bersama.
keluarga, masyarakat, pemerintahan, media, atau pelaku usaha. Jadi dalam melaksanakan pelindungan anak, kita tidak hanya mengandalkan salah satu pihak, tapi kita harus dilakukan secara bersama-sama atau ada kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam upaya pelindungan anak atau secara pentahelik intinya. Baik, jadi tidak hanya tanggung jawab pribadi, namun juga tanggung jawab bersama. Tentunya di Betul. Indonesia ini memang harus menjadi prioritas. Namun, kalau misalkan kita berbicara tentang bentuk kekerasan yang memang sering luput, Pak Ade. Kalau masyarakat mendengar kata-kata kekerasan, biasanya terbayang adalah kekerasan fisik, Pak Ade. Padahal tentunya kita bisa tahu ada, tadi Pak Ade sebutkan juga ada kekerasan berbasis digital, verbal, dan mungkin penelantaran, hingga mungkin kekerasan yang lainnya. Mana yang menurut Pak Ade, mana yang justru paling sering terjadi namun tidak disadari, Pak Ade? Mungkin yang sering terjadi adalah kekerasan psikis ya. Psikis. Ini kan sering terjadi. Mungkin mungkin saya juga sebagai orang tua tidak menyadari itu, bahwa saya itu sudah melakukan kekerasan psikis terhadap anak. Contoh, misalkan ketika kita berhubungan dengan anak, berkomunikasi dengan anak, ketika anak kita melakukan kesalahan, kadang kita sebagai orang dewasa tidak sadar. Wah, kita sudah mengeluarkan misalkan kata-kata yang tentunya itu secara tidak langsung sudah masuk kategori sebagai kekerasan psikis. Ya, kalau kita ngomongin pelindungan anak, sebenarnya kan ada beberapa kategori. Untuk kekerasan juga ada kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Nanti kita juga akan berbicara tentang eksploitasi, nanti juga ada eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan eksploitasi politik. Nanti ada perlakuan salah dan penelantaran salah dan penelantaran. Baik, Pak Ade, ini tentunya jika kita berbicara tentang kekerasan tadi, menyambung pertanyaan atau pernyataan Pak Ade yang tadi, seringkali kekerasan itu terjadi pada lingkungan terdekatnya, yang memang dikatakanlah memang harusnya aman bagi mereka. Kenapa ini terjadi, kekerasan ini memang selalu terjadi setiap tahunnya atau mungkin sampai sekarang kita masih struggle untuk bisa menghilangkannya, terutama di rumah dan juga sekolah, Pak Ade? Ya, betul. Kekerasan ini biasanya terjadi itu pelakunya adalah orang-orang terdekat, yang mungkin menurut kita itu aman untuk anak-anak. Saya sih menyoroti mungkin adanya relasi kuasa juga ya, Pak ya. Relasi kuasa antara, misalkan kalau di sekolah ternyata anak mendapatkan kekerasan dari gurunya gitu kan, karena ada relasi kuasa, mungkin karena itu guru dan murid harus taat pada gurunya. Begitupun di rumah, ketika anak harus tunduk kepada orang tuanya, dan orang tuanya mungkin memposisikan anak itu sebagai objek, bukan sebagai subjek gitu kan. Dan mungkin hal ini dan tidak disadari juga sama orang tua atau guru bahwa itu sebenarnya hal-hal yang tidak baik, dan itu masuk kategori kekerasan. Baik, Pak Ade. Pak Ade, jika kita melihat langkah daerah lain yang memperluas fasilitas publik ramah anak menyambut HAN 2026 atau Hari Anak Nasional 2026, bagaimana Anda menilai ketersediaan dan aksesibilitas ruang publik aman bagi anak tentunya di kota dan juga kabupaten se-Jawa Barat, Pak Ade? Ya, kalau saya lihat ini ya, kalau lihat ruang publik itu udah cukup bagus lah dan cukup banyak juga. Cuman pertanyaannya gini, Pak, apakah itu aksesibel nggak? Apakah hanya sebagai ini aja, sebagai simbol gitu kan, bahwa ketika suatu daerah dikatakan ramah anak, itu hanya diperlukan simbol-simbol itu saja. Misalkan ada taman bermain untuk anaknya gitu ya. Kan yang paling penting adalah ketika suatu daerah dikatakan sudah ramah anak, apakah akses itu sudah aksesibel nggak? Maksudnya tempat-tempat yang disediakan untuk anak itu udah bisa diakses oleh anak atau tidak gitu. Jadi tidak hanya berbentuk simbol aja gitu kan. Ini udah ada taman bermain anak, di sini udah ada misalkan saya kalau nggak salah pernah ada masjid ramah anak gitu kan ya. Maka itu sudah bisa diakses oleh anak dan benar-benar itu bisa menjamin keamanan anak gitu.
Jangan-jangan ini hanya simbol saja gitu, hanya simbol aja gitu, simbol supaya dikatakan bahwa daerah tersebut adalah daerah yang ramah anak atau aman untuk anak. Baik, masih terkesan sebagai simbol saja, namun tentunya pada prakteknya masih belum terlihat apakah ini ramah anak atau tidak terkait dengan aksesibilitasnya. Pak Ade, betul. Menurut Pak Ade sendiri, apa saja rekomendasi konkret yang mungkin ingin disuarakan tentunya dari Anda kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 ini, tentunya untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, Pak Ade? Ya, kita jadikan aja momentum Hari Anak ini sebagai langkah kita bersama. Mari kita bersama-sama melakukan pelindungan anak, pemenuhan hak anak. Kita secara pentahelik, jadi tidak ada lagi gontok-gontokan. Ini tugasnya pemerintah, ini tugasnya keluarga, atau ini tugasnya masyarakat, atau tugasnya media dan pelaku usaha. Tapi ada tugas kita bersama. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk melakukan atau berbuat untuk melakukan pelindungan terhadap anak. Baik, Pak Ade, jika kita melihat atau menghadapi era digital saat ini, Pak Ade, program edukasi spesifik apa atau adakah program edukasi spesifik yang mungkin Anda jabar pada momen Hari Anak ini usulkan untuk bisa melindungi anak dari eksploitasi bahaya di dunia maya, Pak Ade? Iya, kalau saya sih kayaknya ini ya, pelajaran literasi digital itu harus mulai juga kita terapkan ke sekolah-sekolah. Bagaimana menggunakan media yang bijak, yang baik gitu ya. Terus ada juga controlling kontrol terkait penggunaan media yang dilakukan oleh anak. Walaupun saya ada peraturan pemerintah kalau saya yang terkait pengaturan tentang media ini, apakah sudah implementasi atau belum gitu. Jadi yang paling utama adalah yaitu satu, adanya pendidikan terkait literasi digital, dan yang kedua adalah kita pemerintah khususnya mungkin mensosialisasikan lebih masif khususnya kepada orang tua untuk ada controlling terhadap anak dalam penggunaan gadget gitu, atau yang ketika mereka mengakses media sosial. Baik. Ini kan tentunya dibutuhkan koordinasi atau kerjasama dari pentahelik semua tentunya ya. Bagaimana Anda Indonesia ini mendorong pelibatan aktif forum anak atau suara anak-anak di Jawa Barat dalam proses pengambilan kebijakan publik di tingkat daerah, Pak Ade? Ya, sebenarnya kan forum anak daerah itu sudah ada ya, Pak ya. Kalau nggak salah di tingkat provinsi itu sudah ada. Kota kabupaten juga sudah ada. Sebenarnya kan mereka kan bisa dilebatkan ketika ada musrembang kalau tingkat desa itu ada musrembang des gitu ya. Atau di tingkat kabupaten, provinsi, suara-suara mereka udah bisa didengar gitu kan. Sudah bisa direkomendasikan ketika sebuah pemerintah membuat sebuah peraturan atau program, baiknya suara-suara anak ini harus didengar dan mungkin dimasukkan di salah satu peraturan tersebut. Baik, suaranya memang harus didengar tentunya ya untuk bisa menjadikan program ini atau program dari pemerintah lebih ramah terhadap semuanya, khususnya dari anak. Lalu bagaimana bentuk sinergi yang dibangun dengan komunitas lokal dan pihak swasta di Jawa Barat tentunya untuk mewujudkan lingkungan yang benar-benar inklusif bagi anak, tentunya rekan-rekan masyarakat disabilitas, Pak Ade? Ya kalau saya sih ini udah sangat luar biasa ya. Karena saya di organisasi masyarakat sipil juga, tergabung juga di beberapa organisasi disabilitas. Mereka sangat solid dan tentunya mereka sangat berkomitmen juga, misalkan dengan pemerintahan juga sangat luar biasa. Mereka ada hubungan yang sangat baik, dan salah satunya ini untuk disabilitas. Kemarin mereka juga mendorong perda terkait disabilitas di Jawa Barat. Itu udah ada. Jadi kalau saya melihat ini udah sangat luar biasa ya, kerja-kerja di Kota Bandung khususnya itu udah sangat luar biasa, terutama untuk organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu disabilitas. Baik, Pak Ade, jika kita melihat kondisi yang ada di Indonesia, Pak Ade, kami ingin tahu menurut Pak Ade sendiri, apakah tantangan terbesar kita adalah melindungi anak dari kekerasan,
atau justru mengubah cara pandang orang dewasa terhadap anak itu sendiri, Pak Ade? Ya, kalau saya sih yang paling urgensi itu merubah cara pandang ya. Hmm, Nah, ini yang lebih krusial. Karena kalau selama ini cara pandang orang dewasa itu kan memposisikan anak itu hanya sebagai objek penderita itu. Mereka tidak pernah memposisikan anak sebagai subjek. Makanya ketika membuat peraturan, mengambil suatu keputusan itu kan berdasarkan pemikiran orang dewasa. Mereka tidak pernah mendengar masukan-masukan dari anak atau kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak. Mungkin itu, Pak. baik. Kalau misalkan kita boleh memilih, Pak Ade, untuk satu investasi terbesar untuk bisa memilih atau melindungi anak yang ada di Indonesia, menurut Pak Ade sendiri lebih penting memperkuat regulasi, edukasi orang tua, atau pendidikan karakter sejak dini, Pak Ade, dan kenapa? Ya, sebenarnya tiga-tiganya sangat krusial juga gitu kan. Tapi kalau harus memilih antara yang tiga ini ya, mungkin regulasi sangat penting juga. Regulasi sangat penting. Terus yang kedua itu penguatan di keluarga ya. Itu juga sangat penting. Dan yang ketiga ini bagaimana membangun pendidikan karakter untuk anak. Kalau saya sih melihat tuh yang kedua itu lebih lebih urgensi. Kenapa? Karena keluarga adalah fondasi awal atau tempat yang pertama dianggap aman oleh anak. Gitu. Dan kita harus saya ada catatan, Pak. Jadi begini, dulu kita ada penelitian terkait anak yang berhadapan dengan hukum atau kenakalan anak. Ada di beberapa desa kelurahan saya coba melakukan penelitian. Kenapa banyak anak-anak tuh sampai menjadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan kenakalan atau menjadi korban. Ternyata masalahnya itu bukan masalah kemiskinan atau bergaul di luar ini ya, tapi yang paling penting itu ada di keluarga. Salah satu faktor pendorongnya adalah masalah komunikasi yang dibangun antara orang tua dan anak itu tidak ada. Baik, komunikasi antara anak dan juga orang tua yang memang tidak bisa dibangun, begitu, Pak Ade? Ya, baik. Itu sangat penting. Ini kan berhubungan dengan parenting ya, pengasuhan, pelasuh anak ketika di keluarganya. Baik, parenting menjadi penting, maka rumah menjadi tembok utama untuk bisa melindungi anak dari kekerasan. Pak Ade, tidak hanya orang tua, namun juga memang sekolah yang memang kemarin Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini mencanangkan bahwa pendidikan karakter ini menjadi hal yang juga penting untuk para anak. Pak Ade, menurut Pak Ade sendiri, bagaimana cara membedakan antara disiplin yang sehat dan juga atau mungkin antara disiplin yang sehat dengan tindakan yang sudah masuk kepada kategori kekerasan, Pak Ade? Iya, ini ya, ini untuk sekolah aja. Kan kita suka agak susah membedakan. Ketika ada penerapan sanksi terhadap anak misalkan melakukan kenakalan, terus disanksi secara fisik misalnya atau secara psikis. Nah, kalau saya sih melihatnya, kan anak sekolah khususnya itu ada masa tumbuh kembang dan rentan, dan dia itu sebagai pemegang hak ya, dan guru misalkan di sekolah ada sebagai penanggung jawab supaya satu mungkin anak belajar, yang kedua anak bisa tumbuh kembang dan hak-haknya terpenuhi. Nah, maksud saya, kalaupun nanti ada penerapan disiplin di sekolah, itu tetap kita harus mengacu bahwa satu anak adalah seorang yang masih rentan dan masih perlu bimbingan. Kalaupun nanti ada hukuman, baiknya itu dibicarakan dulu, dibicarakan antara anak dan sekolah gitu kan. Kira-kira hukuman apa yang layak diberikan oleh sekolah ketika anak melakukan kenakalan. Jadi jangan sampai hukuman itu dibuat oleh orang dewasa tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan anak. Jadi kalau saya tetap ya, kalau misalkan itu sifatnya masih berhubungan dengan kekerasan baik fisik psikis terhadap anak, itu tidak baik. Jadi bukan ngomongin masalah, ini kan masalah disiplin gitu kan. Baiknya hukuman itu tetap harus dibicarakan terlebih dahulu dengan anak sebagai pemegang hak. Baik, Pak
Pak Ade, 1 menit terakhir, harapan di Hari Anak Nasional 2026 ini, silakan. Ya, harapan saya satu mungkin untuk anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Jawa Barat, tetap menjaga yang berhenti untuk bermimpi, hormat kepada guru dan orang tua, dan satu lagi bijak dalam menggunakan media sosial. Terakhir, kalau misalkan menemukan hal-hal permasalahan, baik itu kekerasan ataupun apapun, tolong jangan sungkan untuk bercerita ke orang tua, ke guru, atau ke orang dewasa yang itu bisa dipercaya oleh anak. Baik. Itu mungkin, Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Ade. Sayang sekali waktu